ongoing thing. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memasuki pelajaran pada siang hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Winda, dipersilakan. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, materi yang akan disampaikan pada siang hari ini untuk sebelum masuk ke materinya, Ibu mau nanya tentang cinta. Apa sih cinta itu? Yang kalian pahami lah tentang cinta itu yang seperti apa? Anugerah kasih sayang. Anugerah, kasih sayang. Terus apa lagi? Ini ya, benar sekali, arti cinta itu ini. Nah, sekarang kita masuk ke materi cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah itu merupakan konsekuensi keimanan. Tidak akan sempurna tauhid, pengesaan kepada Allah hingga seseorang hamba mencintainya Tuhannya secara sempurna. Kecintaan tidak bisa didefinisikan dengan lebih jelas, kecuali dengan kata kecintaan itu sendiri, dan tidak bisa disifatkan dengan yang lebih jelas seperti kata cinta itu sendiri. Tidak akan sesuatu yang esensinya patut dicintai dari segala sisi selain Allah, yang memang tidak boleh ada penyembahan, peribadatan, ketundukan, dan kepatuhan serta kecintaan yang sempurna kecuali hanya kepadanya Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Allah ini bukan sembarangan cinta. Tidak ada suatu apapun yang lebih dicintai dalam hati seseorang selain Sang Penciptanya. Selanjutnya, terukur dengan sejauh mana cinta kasih seorang kepada Allah, sejauh itu pula akan merasakan lezat dan manisnya iman. Barang siapa yang hatinya karam atau tidak mencintai Allah dalam kecintaan kepada Allah, maka cukuplah hal itu menjadikan tidak perlunya dengan kecintaan, khawatir, dan kepasrahan hati kepada selain Allah. Sebab tidak ada yang dapat memuaskan hati, tidak bisa mengisi relung-relung cintanya, serta tidak bisa mengenyangkan rasa lapar kecuali cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cinta kepada Allah itu bisa kita ibaratkan seperti makanan yang lezat. Apabila kita mencintai Allah dengan sepenuh hati, maka kita akan menikmati keimanan yang kita miliki. Jadinya tidak tersia-sia
tidak tersia-sia, cinta kita itu terbalaskan semuanya. Terus ada cinta dalam hati orang yang mencintai Allah adalah bertingkat-tingkat. Itu sebabnya Allah SWT melukiskan betapa besarnya kecintaan orang-orang mukmin kepadanya dalam firman yang artinya orang-orang yang beriman sangat mendalam cintanya kepada Allah. Itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Cinta kepada Allah berarti Anda mengutamakan segala sesuatu yang disenangi Allah di atas diri Anda, jiwa Anda, dan harta-harta yang kalian miliki atau yang dimiliki oleh manusia. Lalu ketaatan kita kepada Allah dalam kesendirian dan keramaian, kemudian kesadaran diri akan kelalaian kita dalam mencintai Allah. Seharusnya secara totalitas kita mencintai Allah dengan mencurahkan jiwa dan raga serta pengembaraan hati dalam upaya mencintai Sang Kekasih. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa kalau kita ini cinta kepada Allah itu bisa diibaratkan seperti makan. Nah, ini juga dapat dikatakan kita cinta kepada Allah itu seperti kebutuhan manusia akan mencintai secara mendalam kepada Allah jauh lebih mendesak daripada kebutuhan akan asupan gizi atau makanan kita. Sebab jika kalau kita kekurangan gizi itu kan merusak tubuh kita. Namun apabila kita kurang mencintai Allah itu dapat merusak jiwa spiritual kita. Jadi sebaiknya kita harus seluas hati, sebesar hati mencintai Allah. Sebab kita mencintai Allah itu lebih dari segalanya. Pokoknya kita mencintai Allah itu ya dari segalanya, pokoknya enggak lebih dari orang tua kita, dari sahabat kita, dari teman kita, dari pacar kita bahkan. Pokoknya cinta kepada Allah itu nomor 1. Nah, dengan kita mencintai Allah itu ada mendapatkan poin-poin plus, seperti hati kita tenang, jiwa kita tentram, habis itu kita merasa bahagia, pokoknya merasa terlindungi lah dari segala hal kalau kita mencintai Allah. Nah, materi selanjutnya yaitu cinta kepada Rasul. Cinta kepada Rasulullah SAW adalah wajib bagi seluruh umat muslim. Kecintaan mahabbah kepada Rasul bahkan harus melebihi kecintaannya kepada keluarga, anak, sahabat, kerabat, dan orang lainnya, dan harta kekayaan. Jadi kita wajib untuk mencintai kepada Rasul. Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah yang artinya, katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu kuatiri, kerugian dan tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cinta daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang fasik. Quran At-Taubah ayat 24. Baik, cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Ada yang ditanyakan? Baik Bu, saya izin bertanya. Ya, dipersilakan. Apa hakikat cinta kepada Allah? Kecintaan seseorang kepada Allah hendaklah mengalahkan atau mendominasi segala perkara yang dicintai, sehingga apapun yang dicintai oleh seseorang tunduk kepada cinta yang satu yang menjadi penyebab kebahagiaan dan kesuksesan bagi dirinya. Jadi hakikatnya dengan cinta kepada Allah ini bisa menyebabkan kebahagiaan kita dan kesuksesan bagi diri kita.
cukup. Ada yang ditanya lagi? Tidak, Bu. Baik, di sini kan udah gak ada yang mau nanya lagi nih. Nah, kita main game dulu. Pada lesu semua, pada ngantuk semua, lebih baik kita main game. Kita main game. Main game ini kan, main game pulpen ini kita nyanyi. Nah, kita bernyanyi. Kalau ibu bilang stop, berarti nanti anak itu jawab pertanyaan dari ibu. Ya? Ya. Mau nyanyi lagu apa dulu? Nyanyi lagu apa dulu, ayo? Apa, ayo? Yang kalian hafal lah. Jangan tegang, selalu aja. Pokoknya siapa yang dapat pulpen ini berarti jawab pertanyaan ibu ya. Ya, dimulai dari sini. Ayo nyanyinya. Nyanyi apa, Ibu? Ya terserah kalian lah yang kalian hafal apa. Apa ya? Ya terserah. Ini kan tema tentang selawat tadi. Ya. Nah, kalau kita selawat? Ya udah. Gak apa-apa. Ya, 1, 2, 3. Satu Putar pulpennya. Dari game ini kan yang pulpennya berhenti di LC. Nah, ibu mau kasih pertanyaan, bagaimana cara kita mencintai Allah dan Rasul? Kalau memperhatikan, kalau mau itu, Jadi bagaimana cara kita mencintai Allah dan Rasul? Jadi yang pertama itu bagaimana cara kita mencintai Allah. Cara kita mencintai Allah itu yang saya ketahui yaitu dengan cara kita menaati perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Dan kalau bagaimana cara kita mencintai Rasul itu seperti contohnya kita bersolawat. Dengan solawat berarti kan kita udah memuji memuji Rasul gitu. ada yang mau nambahin lagi? Udah cukup. Baik, cukup sekian materi yang ibu sampaikan. Sudahi saja materi pada siang hari ini dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum ibu tutup, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo kepada kita dipimpin doa pulang. Mari kita tutup pelajaran pada hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, sekian. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.